Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Pahlevi dari kelas PAI 224 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan dosen pembimbing Ibu Usna Lutfia MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman serta nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam saya curahkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini, saya akan membahas poin per poin isi kandungan dari setiap ayat Al-Quran yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Jadi, Al-Quran Hadis adalah salah satu dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang keberadaannya sangat penting bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Khususnya Al-Quran dan Hadis adalah dua pedoman yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia di dunia. Al-Quran amat dicintai oleh kaum muslimin karena fasahah serta balaghahnya dan sebagai sumber petunjuk kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Hal ini terbukti dengan perhatian yang amat besar terhadap pemeliharaannya semenjak turunnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tersusunnya mushaf sampai akhir zaman. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat mulia yang terdiri dari 7 ayat berdasarkan konsensus kaum muslimin. Ia dinamakan Al-Fatihah atau yang berarti pembuka karena kedudukannya sebagai pembuka semua surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Fatihah diletakkan pada lembaran awal atau yang pertama untuk menyesuaikan urutan surat dan bukan berdasarkan urutan turunnya. Walaupun Al-Fatihah hanya terdiri dari beberapa ayat dan sangat singkat, namun Al-Fatihah telah menginterpretasikan makna dan kandungan Al-Quran secara komprehensif. Adapun kandungan surat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah sangat jelas, yakni nilai religius, sehingga segala sesuatu itu kita diawali dengan menyebut nama Allah. Ayat tersebut juga mengandung nilai sopan santun, pemaaf, dan penyayang. Dalam ayat selanjutnya terdapat makna, yakni di setiap yang kita dapatkan nikmat seperti apapun, maka wajib mengucapkan Alhamdulillah, sehingga nilai religius juga ada. Adapun juga memiliki sifat pemaaf, tidak egois, peduli, dan menghargai diri sendiri maupun orang lain. Memiliki sifat tegas, kerja keras, disiplin, dan rendah hati, tidak sombong, menghargai pendapat orang lain, dan adapun suka menolong terhadap saudaranya yang terkena musibah dan tidak mudah marah. Surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. As-Sarut Tafsir halaman 1503. At-Ta'rib Surah Quranil Karim. Urutan turun ke-20 dan surat ke-113 dalam Al-Quran dan terdiri dari 5 ayat. Surat ini merupakan surat Makkiyah atau yang turun sebelum hijrah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya waktu subuh. Surat ini dan surat sesudahnya
atau surat An-Nas diturunkan secara bersamaan sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailin Nubuwah. Disebut juga surat Al-Mu'awwidzatain karena kedua surat tersebut yang diawali dengan kalimat A'ul, aku berlindung. Kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surat Al-Falaq ini juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan juga kejahatan orang-orang hasad. Hadis yang terkait surat Al-Falaq. Wahai Uqbah, bacalah keduanya setiap kamu tidur dan bangun. Tidaklah seseorang bisa meminta atau berlindung dengan seperti keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Dihukumi hasan oleh Al-Albani. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surat Al-Falaq. Perilaku terpuji yang mencerminkan dalam surat Al-Falaq ini, yaitu di antara lain, yang pertama menjauhi perilaku dengki, yang kedua menjauhi hal yang berhubungan dengan sihir, yang ketiga mau minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat selalu meminta pertolongan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-kafir. Kata al-kafirun berasal dari kata kafaro yang artinya adalah menutup. Dan dalam Al-Quran, kata tersebut digunakan dalam berbagai makna, tentunya sesuai dengan konteks kalimatnya. Kata kafir bisa berarti yang mengingkari keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Saba ayat 3. Ini bisa berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan juga bisa berarti tidak mengamalkan tuntutan syariat Islam walau ia mengimaninya dalam hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Dari beberapa pengertian kafir dapat diambil kesimpulan kafir yaitu sikap yang menentang ajaran Islam. Kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Surat Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Surat Al-Kafirun ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampurkan dua akidah yang berbeda. Surat ini juga merupakan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Surah Al-Kafirun ini juga menjelaskan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajak menyembah berhala sampai akhirnya ayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surat Al-Kafirun ini juga berisi merupakan ajakan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan
sesuai pilihannya. Surah Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang sikap seorang pendusta agama yang menghardik anak yatim, bersikap riya, lalai dalam sholat, dan tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain. Kandungan surat Al-Ma'un, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri lebih besar derajatnya dari orang lain. Sifat takabur merupakan sikap tercela yang tidak disukai oleh Allah. Allah menegaskan sifat pendusta adalah orang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin. Maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat tapi tidak sampai ke hatinya akan celaka. Kelalaian dalam mengerjakan sholat membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakan. Orang yang lalai dalam sholat hanya bergerak dan mengucapkan hafalan tanpa meyakini dalam hati. Meski demikian, ancaman celaka itu tidak ditujukan kepada orang-orang mengerti bahasa Arab. Mereka tidak memahami makna bacaan dalam sholat, tidak termasuk orang-orang yang lalai, seperti yang disebut dalam ayat ini. Kandungan ayat ini bahwa sifat orang pendusta agama adalah mereka yang melakukan perbuatan amal hanya untuk riya, yaitu ingin mendapatkan pujian-pujian saja tanpa ada ridho Allah. Riya adalah salah satu tanda-tanda munafik dan termasuk mereka yang celaka di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sikap pendusta agama adalah enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan untuk sekedar meminjamkan barang keperluan sehari-hari yang sepele. Sikap itu menunjukkan keburukan akhlak terhadap orang lain. Dengan demikian, pendusta agama tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna serta tidak berbuat baik kepada sesama. Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki kandungan. Kandungan dari surat Al-Ikhlas adalah penegasan keesaan Allah dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Surat Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan kebebasannya dari segala kesyirikan. Surat ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Surat ini juga dinamakan dengan surat At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Nadir atau Al-Wilayah, karena orang yang membacanya akan termasuk para wali Allah. Selain itu, surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Ma'rifah dan surat Al-Asaf karena mencakup pokok-pokok agama. Hadis yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas dikutip dari buku Tajwid Lengkap As-Safi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang disetarakan dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ia, surat Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Sunan Abu Daud karya Abu Daud hanya ditemukan satu hadis terkait keutamaan surat Al-Ikhlas yang menyamai sepertiga Al-Quran, yaitu Al-Qanabi telah menceritakan kepada kami
dari Malik, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya seorang laki-laki mendengar laki-laki lain membaca qul huwallahu ahad sambil mengulang-ulangnya. Ketika pagi hari dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya, dan seakan-akan laki-laki itu menganggapnya sedikit. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia menyamai sepertiga Al-Quran. Surah An-Nasr. Kandungan surah An-Nasr, surat ini merupakan surat yang terakhir yang turun dalam Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana diriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya pada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, tahukah engkau surat yang terakhir yang turun dalam Al-Quran secara sempurna? Aku jawab, ya, aku tahu, yaitu surat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Beliau lantas mengatakan, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 3024. Adapun pokok-pokok isi kandungan surah An-Nasr adalah sebagai berikut. Yang pertama, surah An-Nasr menceritakan tentang kenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 10 Hijrah. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Lalu yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam mendakwakan Islam terbukti. Lalu yang ketiga, semua keberhasilan dan kemenangan yang diperoleh umat Islam adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, Allah Maha penerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat atas dosanya. Surah Al-Kautsar. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat kedua, pada ayat kedua Allah memerintahkan sholat dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka hendaknya Nabi Muhammad bersyukur dengan cara mendirikan sholat dan menyembelih binatang atau berkurban untuk kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Pada ayat yang ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat dari Allah serta tidak akan mendapat kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Hadis yang berkaitan dengan surat Al-Kautsar dalam Sahih Muslim disebut Anas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan atau tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baru saja turun kepadaku suatu surat. Lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, jawab kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana atau gelas di telaga tersebut
sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu? Hadis riwayat Muslim. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Kautsar. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dua, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tiga, memperbanyak ibadah kepada Allah. Empat, tidak saling membenci. Surah Al-Fil. Adapun yang terkandung dalam surat Al-Fil ialah yang pertama, surat Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah. Yang kedua, surat ini mengajak Rasulullah SAW dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah khususnya dari sejarah. Yang ketiga, surat Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebut, perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Yang keempat, Allah Maha Kuasa. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Lalu yang kelima, sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. An-Najm ayat 39. Di dalam ayat ini yang termasuk di dalamnya juga amalan yang dia kerjakan secara langsung atau amalan kebaikan yang timbul dengan dia sebagai perantaranya atau dia sebagai sebabnya. Karena amalan tersebut termasuk dari apa yang dia usahakan. Misalnya, seorang berdakwah, akhirnya orang lain mendapatkan hidayah Quran dan semisalnya, maka pahalanya akan mengalir. Kemudian sholat, baca Al-Quran juga kepadanya, karena ia telah menjadi sebab orang tersebut mendapatkan hidayah. Di antara seperti sabda Nabi, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Di antara contoh sedekah jariah adalah pembangunan masjid. Ketika seseorang membangun sebuah masjid, kemudian masjid tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, sholat, baca Al-Quran, berzikir, kajian, dan lain sebagainya, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut, karena itu merupakan apa yang diusahakannya. Adapun yang dicontohkan tentang ilmu yang bermanfaat adalah wakaf ilmu, seperti yang dilakukan oleh mereka para ulama pada dulu yang mengarang-mengarang buku tersebut, kemudian buku tersebut dibaca berabad-abad, ada yang ditulis dari abad kedua sampai dibaca sekarang dan terus menerus memberikan manfaat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Selayaknya jika seorang tidak bisa mewakafkan harta, hendaknya dia mewakafkan ilmu. Adapun anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, karena anak yang soleh merupakan usaha kita, usaha didikan kita. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya sebaik-baik apa yang diusahakan itu berasal dari usaha kalian. Makanan yang baik adalah dari usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Oleh karena itu, jika anak-anak kita dididik kemudian menjadi anak yang solih dan mendoakan kita, niscaya pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya ini, yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini merupakan seruan kepada orang-orang yang pendurhaka serta orang-orang kafir agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya meskipun durhaka dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru dengan panggilan yang sangat lembut.
ibadi, hamba-hambaku, meskipun telah melakukan hal yang melampaui batas, durhaka, banyak berbuat dosa, namun saat dipanggil dengan kata ibadi, Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk tidak berputus asa dari rahmatnya. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhalalil Quran menjelaskan ayat ini menyeru kepada harapan, optimisme, cita-cita, dan kepercayaan akan ampunan Allah. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Ibnu Mas'ud menyebutkan ayat ini adalah ayat Al-Quran yang paling menggembirakan.